Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Rofiah SHI, mahasiswa PPG Dalajab angkatan 3 tahun 2021 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja pada hari Senin 13 September tahun 2021 yang bertempat di MA Miftahul Huda Tugu Agung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi hudud tentang zina dengan menggunakan model discovery learning di kelas 11 MA Miftahul Huda Tugu Agung. Demikian, terima kasih. Mohon koreksi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita mulai, ada yang sakit? Ada. Ada? Siapa yang sakit, nak? Ella. Ella. Sudah berapa hari? 2 hari. Sudah 2 hari. Ayo. Mari kita doakan semoga Ella cepat sembuh biar bisa aktivitas seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada ketua meminta untuk memandu teman-temannya. Dipersilakan ketua. Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ketua kelas sudah memimpin temannya untuk bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Umi akan mengingatkan kembali kalian tentang materi minggu kemarin, yaitu tentang apa? Kafarat. Oke, tentang kafarat. Ada yang masih ingat apa itu pengertian kafarat? Sewi. Kafarat adalah denda yang wajib dibayarkan seseorang yang telah melanggar larangan Allah tertentu. Oke, itu adalah denda yang harus dibayarkan seseorang karena melanggar peraturan Allah. Bagaimana hukumannya bagi yang melakukan pembunuhan dengan sengaja? Hukuman kafaratnya bagaimana? Ada yang bisa? Oke, silakan. Dengan memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu menjalankan 2 poin di atas, maka dapat memberikan makan 60 orang miskin. Oke, ini adalah hukuman bagi pembunuh. Selanjutnya kita untuk hari ini kita akan membahas yang kemarin sudah paham semua ya? Sudah. Selanjutnya kita akan membahas materi untuk hari ini yaitu tentang zina. Ya, zina itu adalah materi kita. Ya, sebelum kita memasuki materi zina, Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian zina. Yang kedua, siswa dapat menyimpulkan hikmah diharamkannya zina. Yang ketiga, siswa dapat membedakan macam-macam zina dan hadnya. Kemudian nomor 4, siswa dapat menganalisis had yang diberlakukan kepada pezina. Yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan contoh-contoh hasil analisis pelanggaran yang terkena hukuman zina. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Sebelum kita masuk ke materi, Umi ada gambar. Silakan kalian amati dan kemukakan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Silakan. Oke, ada 2 gambar. Silakan kemukakan pendapat kalian tentang gambar yang pertama dan juga gambar yang kedua. Ada yang mau mengemukakan? Sewi. Oke. Yang pertama adalah seorang wanita yang dihukum dikubur setengah badan lalu dilempari batu. Oke, gambar yang pertama menurut Andi yaitu seseorang yang dikubur setengah badan kemudian dilempari batu. Ya, kemudian siapa lagi yang mau berpendapat mengungkapkan pendapatnya dari gambar tersebut? Oke, silakan. Gambar yang kedua, seseorang yang dicambuk karena melakukan kesalahan. Oke, gambar nomor 2 adalah seseorang yang dicambuk karena melakukan kesalahan. Oke, ini ada 2 perbuatan yang berbeda-beda hukumannya, ya. Ini karena kenapa mereka ini diberlakukan hukuman seperti ini? Karena melakukan kesalahan, yaitu melakukan perbuatan zina, ya. Jadi hukumannya berbeda-beda, ya. Kemudian kalian tahu nggak apa itu zina? Tahu apa itu zina? Ayo nih. Oke, apa Mbak? Zina itu seperti kumpul kebo. Oke, seperti kumpul kebo. Selain itu apa? Mungkin kita ini ya sering mendengar kata-kata zina, ya kan? Zina itu apa? Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Itu adalah zina, ya. Baik dia yang sudah
lagi mabuk-mabuknya cinta, akhirnya mereka melakukan hubungan zina atau hubungan tanpa adanya ikatan pernikahan. Dalam Islam dibolehkan atau tidak? Tidak. Hukumnya adalah haram karena tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Ya. Kemudian dari dua gambar tersebut, ini ada dua gambar yang berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena yang pertama itu dia dilemparin dengan batu, ya, dikubur setengah badan, kemudian dilemparin batu, ya. Kenapa dilemparin batu? Karena dalam kasus ini dia sudah berstatus istri atau suami orang, ya, atau dalam status pernikahan. Makanya dalam Islam itu hukumannya dengan diapa? Dirajam, ya, dirajam dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan dipukul, dilempari dengan batu. Ukurannya kecil atau yang besar? Yang sedang. Ini hukuman bagi pezina yang sudah menikah, atau dalam artian lain adalah zina muhsan. Ya, zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah melakukan yang sudah menikah. Umpamanya si A sudah menikah dengan si B, kemudian si C sudah menikah dengan D. Si C dan si A itu melakukan hubungan zina. Maka dalam Islam diatur, ya, hukumannya adalah dengan dirajam. Kalau di Indonesia berlaku nggak ini hukum rajam? Tidak, ya. Ini berlaku di Aceh, ya. Aceh itu masih memperlakukan hukum rajam dan cambuk. Mereka lebih cambuknya, ya. Kemudian yang gambar kedua yaitu dengan diapa kan? Dicambuk. Kenapa cuma dicambuk? Karena mereka melakukan berzinaannya bukan karena sudah melakukan sudah menikah. Jadi masih umpamanya remaja, ya, tadi remaja mengaku tertangkap di sebuah hotel, kemudian mengaku bahwa mereka berdua sudah melakukan perbuatan zina. Banyak, ya, di TV-TV itu mahasiswa, ya kan, ditemukan di hotel, digebek dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam maka hukumannya adalah dengan dicambuk sebanyak berapa kali? 100 kali. Ya, selain itu juga selain dicambuk 100 kali maka harus diasingkan selama 1 tahun. Ini adalah hukuman bagi pezina, dinamakan dengan ghairu muhsan, ya. Yang muhsan tadi dengan dirajam, dilempari batu, ya, sampai dia meninggal, ya. Jadi enggak cuma setengah-setengah sampai dia meninggal, ya. Kemudian yang kedua dengan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Paham di sini? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke, silakan. Gimana hukumnya anak hasil berzina? Oke, bagaimana hukumnya anak hasil berzina? Ya, hukumnya anaknya tetap halal, ya. Anak itu dari kita lahir itu kan kondisi fitrah, ya, tidak suci, ya, yang di masyarakat tapi mempunyai bahasan yang lain, ya, bahwa anak di luar nikah itu adalah anak haram. Itu tidak benar. Nggak ada dalam Islam itu namanya anak haram. Yang haram adalah kedua orang tuanya tadi yang telah melakukan hubungan di luar nikah. Yang dosa siapa? Ya, kedua orang tua anak tersebut, ya. Untuk anak yang yang dihasilkan dari perkawinan di luar nikah atau berzina, maka hukum anaknya yaitu apa? Dia tidak mengikuti nasab kepada ayahnya, ya. Jadi kalau semuanya ini kalau dia menikah suatu hari maka tidak bisa menjadi walinya,
ya. Komun itu sebenarnya aturan dalam Islam, tapi kalau di masyarakat kita tidak berlaku ya, sama aja. Sebenarnya kalau kita mengikuti aturan Islam itu semuanya sudah teratur semuanya. Kenapa? Yaitu ada tujuannya ya, seperti itu. Ya, jadi nasabnya itu hanya kepada ibunya saja. Dia tidak mendapatkan warisan kalau semua orang tuanya, bapaknya yang sudah menggauli tadi itu pun meninggal, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan ya, karena nasabnya turunnya kepada ibunya ya. Paham semua ya? Oke. Selanjutnya Umi akan membagikan kalian LKBD. Silakan kalian buat kelompok yang sudah Umi tentukan kemarin ya. Silakan nanti dibuat kelompok yang sudah Umi tentukan kemarin. Amati dan diskusikan dengan kelompok kalian tentang materi yang kaitannya dengan zina. Silakan di tadi gimana? Kepada kalian LKBD, silakan nanti diamati dengan kelompok kalian dan silakan nanti kalian simpulkan hasil diskusi kalian. Silakan didiskusikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
kalian. Silakan untuk kelompok 1. Baiklah, saya di sini dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bagaimanakah jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman seperti dengan menggunakan alat kontrasepsi? Apakah masih dikatakan zina? Menurut kelompok kami bahwa persetubuh yang dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi hukumnya adalah haram bila dilakukan terhadap wanita lain atau bukan istri, dan termasuk tidak perzinahan karena persetubuhan tersebut antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah walaupun dilakukan dengan memakai penghalang tipis atau seperti alat kontrasepsi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andin. Selanjutnya kelompok 2. Ya, baiklah, saya mewakili dari kelompok 2 akan menjawab soal jelaskan mengapa hukuman pezina ghairu muhsan lebih ringan dari pezina muhsan. Menurut kelompok kami, hukuman pezina ghairu muhsan lebih ringan daripada pezina muhsan karena pezina muhsan telah memiliki suami atau istri, sehingga jika ia berzina dosanya lebih besar. Maka dari itu pezina muhsan hukumannya diranjam hingga meninggal. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 atas kesimpulan diskusinya. Oke, Diskusi yang telah kalian lakukan, maka bisa kita mengambil kesimpulan bahwa hukum zina adalah haram, ya, walaupun menggunakan alat kontrasepsi karena tanpa adanya pernikahan yang sah, ya. Kemudian zina dibagi menjadi berapa? 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan, ya. Kenapa hukuman zina ghairu muhsan itu lebih ringan dibandingkan dengan zina muhsan? Karena Zina ghairu muhsan memiliki suami atau istri. Karena zina muhsan itu sudah memiliki suami atau istri, ya, hukumannya lebih berat dibandingkan zina ghairu muhsan. Paham di sini materi kita? Paham di sini materi kita? Alhamdulillah, materi kita untuk hari ini telah selesai. Kita sudah membahas tentang zina. Macam-macam zina tadi sudah kita ketahui bahwa zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Untuk hukumannya bagaimana? Untuk zina ghairu muhsan yaitu dengan apa? Dicambuk 100 hari. Dicambuk sebanyak 100 kali. Selain itu apa? Dan untuk zina muhsan bagaimana hukumannya? Dirajam dengan dilempari batu sampai meninggal. Itu hukumannya bagi yang melakukan perbuatan zina, baik yang sudah menikah maupun belum. Kenapa dilarang zina? Ya, salah satunya adalah untuk menjaga keturunan, ya, dan untuk menjaga harga dan martabat manusia. Ya, otomatis orang yang melakukan zina secara tidak langsung di masyarakat dia akan menjadi apa? Bahan omongan, ya kan? Bahan pembicaraan dan sebagainya, ya. Dan anak dari zina pun dalam Islam dia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, dia hanya kepada ibunya saja, ya. Paham di sini ya materi kita ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadikan kita lebih berhati-hati dalam bertindak, ya.
terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, itu saja. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu tutup dulu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi